Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta Pondok Ramadan 1442 Hijriah yang kami banggakan, mari sebelum kajian ilmu disampaikan, mari bersama-sama sejenak mohon ampun pada Allah Ta'ala, beristighfar, mohon pada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Mari bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta Pondok Ramadan yang kami banggakan, tabi'in Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau adalah pemimpin para tabi'in di Basrah dengan nama Hasan bin Yassar, yang pada akhirnya lebih terkenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Beliau tumbuh di salah satu rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besar di pangkuan salah satu istri beliau, yaitu Hindun binti Suhail, yang lebih sering dipanggil dengan Ummu Salamah. Beliau berkata, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man sabara lahu la dinahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki etika, tidak memiliki tata krama, dalam bahasa Jawa unggah-ungguh, bisa dikatakan tidak memegang aturan-aturan atau norma-norma yang ada, berarti dia tidak mempunyai ilmu. Ilmu disejajarkan dengan adab. Kalau orang punya ilmu, harus punya adab. Kalau orang punya ilmu tetapi tidak punya adab, itu maknanya dia tidak punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya adab, itu masuk akal dan bisa diterima, karena memang dia tidak punya ilmu. Akan tetapi orang punya ilmu namun tidak punya adab, ilmunya tidak terhitung atau bukan dari bagian orang tersebut, karena hakikat ilmu adalah adab. Adab itu ada di setiap hal, ada di setiap keadaan. Suatu misal, adab berkumpul bersama keluarga, adab menghadiri di majelis ta'lim, adab bergaul, adab bersama menghadapi para ulama, adab menghadapi sesama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab adalah merupakan sesuatu hal yang amat sangat penting adanya pada diri seseorang. Jika orang tidak punya ilmu disertai tidak punya adab adalah masuk akal.
lawang namanya gak punya ilmu. Ilmu saja gak punya, apalagi adab. Tetapi yang lebih parah adalah punya ilmu, tidak punya adab. Berarti ilmunya hanya sebatas gambaran belaka. Adab diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Adab itu lebih terperinci dari sunnah. Adab kadang-kadang lebih dalam daripada sunnah itu sendiri. Suatu misal, adab hadir di majelis taklim, di madrasah maupun sekolah. Di dalam majelis taklim ada adab sekaligus sunnah. Sunnahnya adalah kita berwudu sebelum hadir di majelis taklim. Akan tetapi ada lagi sunnah di atasnya lagi, adalah tidak diperkenankannya seorang penuntut ilmu bertasbih di dalam majelis taklim. Padahal bertasbih adalah bagus, bertasbih adalah baik. Memang seharusnya jika sudah di majelis taklim, tasbih dimasukkan dalam saku. Saat ini adalah adabnya mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para ustadz, para guru, para kiai, para ulama, atau siapapun yang memberikan ilmu. Jika kita atau siapapun masih memegang tasbih, lebih baik tidak hadir, karena tidak mungkin mau menerima ilmu yang disampaikan. Jika kita sendiri masih bertasbih, bayangkan, bertasbih ketika menuntut ilmu saja dikatakan su'ul adab. Makanya sebagian ulama ketika mengajar kepada para santri-santrinya, ketika ia memegang tasbih para santrinya, lalu ia ambil, lalu diputus-putus itu tasbih. Masalahnya bukan melanggar aturan orang yang sedang berzikir atau bertasbih tersebut. Maknanya, jika sudah hadir di dalam majelis taklim, dengarkan dengan baik. Bertasbih tidak boleh, apalagi chattingan, HP-an, semesan, Twitteran, Febian, apalagi membuat sakit para mu'alim. Na'udzubillah min dzalik. Anak sekalian, para peserta Pondok Ramadan 1442 Hijriah yang kami banggakan, oleh karenanya tidak punya adab. Nah, jika orang sudah beradab, ilmunya akan bermanfaat, ilmunya akan mengangkat derajatnya, dan ilmunya benar-benar hakikat daripada ilmu, bukan sekedar surah atau gambaran belaka, sekedar cerita. Dulu ketika saya belajar, termasuk su'ul adab, ketika mengaji atau belajar sambil tolah-toleh kanan kiri, atau bermain pensil dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak melanggar aturan, akan tetapi melanggar adab. Jika seseorang menuntut ilmu dengan adab, dia akan jauh lebih bermanfaat daripada orang yang menuntut ilmu tidak dibarengi dengan adab. Alkisah, ada dua santri menuntut ilmu di pondok pesantren yang sama. Mereka masuk bareng, lulus bareng, tetapi satu santri ilmunya bermanfaat, sedangkan satu santrinya tidak bermanfaat. Santri yang kurang bermanfaat datang ke pondoknya, menjumpai sang kiai atau gurunya. Wahai sang kiai, kenapa ilmu saya kurang bermanfaat, sedangkan ilmu teman saya itu sangat-sangat bermanfaat? Padahal gurunya sama, ilmunya sama, makan dan minumannya juga sama. Maka sang kiai menjawabnya, dia ilmu yang bermanfaat itu telah berpegang teguh dengan adab ketika menuntut ilmu daripada kamu. Adab itu lebih muqaddam atau didahulukan dari segala hal. Mari kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa
wa min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Beliau Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, ij'al adabaka kalmih wa ilmaka kadakik. Jadikan adabmu seperti garam dan ilmumu sebagai tepung. Jangan sebaliknya, ilmumu seperti tepung, adabmu seperti garam. Lantas apa hubungannya adab dengan garam dan tepung? Coba kita perhatikan. Jika akan membuat roti, komposisi tepung 1 mangkok atau berapa gram sesuai dengan takaran, dan ditambah dengan sedikit garam, secukupnya sesuai dengan takaran pula yang seharusnya. Roti akan jadi bagus dan enak rasanya. Akan tetapi sebaliknya, jika komposisinya terbalik, maka akan hambar itu rasanya dan tidak enak. Selamat mencoba. Para peserta Pondok Ramadan yang saya banggakan, orang punya ilmu yang banyak tetapi tidak punya adab seperti roti yang tidak enak rasanya. Akan tetapi Masya Allah, adabnya luar biasa, walaupun ilmunya sedikit, bagikan roti yang enak dan lezat untuk dinikmati bersama-sama. Dan mari kita simak bersama kata-kata mutiara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya ilmu atau berilmu saja tanpa adab, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Semoga dibarengi dengan hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup bersama, kita akhiri bersama dengan membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.